Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kompetisi sains nasional atau disingkat dengan KSN. Apa itu KSN? Sampai pada tata cara pendaftaran KSN. KSN adalah ajang kompetisi sains bagi pelajar SD, SMP, dan SMA di seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional. Sebelum berganti nama di tahun 2020, KSN dikenal dengan nama Olimpiade Sains Nasional atau OSN. Perubahan ini terjadi setelah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim, mendirikan Pusat Prestasi Nasional yang menaungi seluruh pelaksanaan lomba, kompetisi, dan festival di Indonesia, guna untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memberikan ruang aspirasi serta apresiasi untuk pelajar dalam mewujudkan talenta emas Indonesia. Kompetisi Sains Nasional atau KSN diharapkan dapat meningkatkan mutu peserta didik dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mendukung tercapainya pemerataan prestasi. Selain sebagai sebuah strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan prestasi, kompetisi sains telah memiliki posisi khusus di berbagai ajang bergengsi di kancah internasional dalam penguasaan bidang sains dan teknologi. Melalui sistem kompetisi yang sistematis dan berjenjang, diharapkan dapat membangun ruang untuk mengeksplorasi kemampuan dalam bidang sains dan tercapainya puncak potensi terbaik. Pencapaian prestasi yang maksimal akan ditunjukkan dengan lahirnya juara-juara kompetisi sains yang mumpuni dan berdaya saing tinggi dan siap berkompetisi mewakili Indonesia pada tingkat internasional. Bidang sains yang dilombakan pada jenjang SMA atau MA: 1. Matematika. Kemudian ada fisika, biologi, kimia, informatika atau komputer, astronomi, ekonomi, kebumian, dan geografi. Adapun tahapan pelaksanaan KSN terdiri atas 4 tahap. Yang pertama, tahapan seleksi tingkat sekolah yang disebut sebagai kompetisi sains nasional tingkat sekolah, disingkat KSNS. Setelah melewati tahap seleksi yang pertama, para peserta akan mengikuti tahapan seleksi tingkat kabupaten atau kota, disebut sebagai kompetisi sains nasional tingkat kabupaten atau kota, disingkat KSNK. Setelah itu, peserta yang lolos di tingkat kabupaten akan mengikuti tahapan seleksi tingkat provinsi, disebut sebagai kompetisi sains nasional tingkat provinsi atau KSNP. Dan puncaknya, partai finalnya adalah tahapan seleksi tingkat nasional yang disebut sebagai kompetisi sains nasional. Kemudian, adapun tata cara pendaftaran peserta untuk mendaftar menjadi peserta KSN adalah sebagai berikut. Buka mesin pencarian, kemudian kalian ketikkan SMA Pusat Prestasi Nasional kemdikbud.go.id /KSN. Saya ulangi, SMA Pusat Prestasi Nasional tanpa spasi, kemudian titik, kemudian kemdikbud .go.id /KSN. Kemudian di enter.
Nah, kemudian akan muncul halaman Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional, seperti ini. Di situ ada kotak bertuliskan cari NISN Sobat untuk mendaftar kompetisi sains nasional tahun 2020. Di situ ada masukkan NISN. Sini ada cari, kemudian jika sudah mendaftar dan ingin memperbaharui data, klik di sini. Ini kalau teman-teman sudah mendaftar dan rasanya datanya ada yang salah, ada yang keliru, bisa diperbaiki di sini. Baik, kita coba untuk mendaftar. Kita masukkan NISN. Saya coba masukkan NISN saya 00. Teman-teman bisa, kalau misalnya belum hafal atau belum tahu, bisa minta di sekolah, di operator sekolah, untuk mendapatkan NISN ini. Data di NISN ini nanti akan terkoneksi dengan data teman-teman yang ada di Dapodik sekolah. Kemudian kalau sudah diketik, klik cari. Nah, akan muncul halaman seperti ini. Di sini muncul data diri saya. Teman-teman bisa memeriksa kembali data dirinya. Ini bisa diedit. Data-data ini adalah data yang terkoneksi di data pokok pendidikan Dapodik sekolah teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang keliru, segera hubungi operator sekolahnya untuk bisa diperbaiki. Karena di sini tidak bisa diedit ya. Jadi yang warna abu-abu ini tidak bisa diedit. Yang bisa diedit adalah kotak yang warna putih. Seperti ini. Jadi yang abu-abu ini tidak bisa kita edit. Nah, apa yang teman-teman harus lakukan sekarang? Untuk bisa mendaftar, teman-teman harus melengkapi kotak atau kolom yang berwarna putih. Periksa dulu data dirinya yang warna abu-abu. Jikalau yang abu-abu ini ada yang salah, silahkan dicatat. Kemudian laporkan ke operator sekolahnya untuk diperbaiki. Kalau misalnya sudah benar semua, silahkan dilengkapi kotak yang berwarna putih seperti ini. Surel, jadi sini NISN tadi yang kita masukkan sudah benar. Kemudian namanya Nipromadoni sudah benar. Kemudian sini emailnya masih kosong, dan saya masukkan emailnya. Jangan sampai salah emailnya ya, karena ini nanti bukti pendaftaran dan kartu ujian akan dikirim ke email yang teman-teman masukkan ini. Jadi jangan sampai keliru satu huruf pun. Terus diisi dengan benar dan emailnya harus aktif. Kalau tidak aktif, nanti informasi dari Puspresnas tadi tidak akan sampai ke teman-teman. Ini KIP, nomor KIP bisa diisi karena sudah warna abu-abu. Nah, ini NIK-nya bisa diedit kalau misalnya salah karena dia kolomnya warna putih. Periksa lagi NIK-nya. Ini sudah muncul otomatis karena hasil entrian atau sudah diisi oleh operator sekolah. Tapi kalau misalnya ada yang keliru nomornya, bisa diperbaiki. Lihat ya, NIK, nomor induk kependudukan teman-teman, bukan nomor kartu keluarga, bukan ya, NIK-nya. Kemudian di sini ada jenis kelamin, L atau P. L itu untuk laki-laki dan P untuk perempuan. Kemudian agama, kemudian kelas.
pilih kelasnya, kelas 11 atau kelas 10. Sudah pilih jurusan teman-teman apa? MIPA atau IPS atau bahasa. Yang sekarang ya di SMA sekarang masuk di jurusan apa? IPA, IPS, apa. Kemudian ini tidak bisa diubah karena warnanya abu-abu. Tanggal lahir juga tidak bisa, tempat lahir dan tanggal lahir. Kemudian nomor WA atau nomor WhatsApp, cek lagi. Kalau misalnya sudah ganti nomor bisa diedit, tapi kalau masih nomornya masih yang ini berarti tetap seperti itu. Alamat diubah kalau misalnya pindah alamat, kalau tidak sudah benar berarti oke. Lanjut, nomor rumahnya masukkan, RT RW. Ini kalau misalnya tidak ada RT RW nya ini harus diketik ya, buat 0 saja. Kalau tidak tahu RT berapa RW berapa, buat 0, jangan kosong seperti tadi, jangan seperti ini. Ini belum terisi ya, 000 ini belum terisi, ini harus diketik 0. Kalau tidak diisi ini kosong, nanti tidak bisa diklik daftarnya di bawah. Oke, kita kasih 0 saja karena tidak tahu RT RW nya. Kode posnya biar seperti ini 0 juga. Kemudian kecamatan Utara sudah benar. Kabupaten sini akan muncul otomatis. Penukal Abab Lematang Ilir. Kemudian sekolah, nama sekolah di sini. Jika sekolah sobat belum ada, silahkan hubungi admin di sini. Ini diklik di sini kalau sekolahnya belum ada. Kita klik kolomnya ya. Klik kolomnya, ini akan muncul nama sekolah teman-teman. Nah, kalau setelah klik kolomnya tapi nama sekolah tidak muncul, baru diklik tulisan di sini yang berwarna biru ini. Tapi di sini sekolah saya sudah ada. Ini klik yang warna biru sehingga muncul di sini SMA 1 Penukar Utara. Dan isian atau kolom terakhir adalah cabang lomba yang diikuti. Saya kemarin dipilih disuruh mengikuti geografi ya. Nah, kalau sudah semuanya sudah terisi seperti ini, jangan sampai ada yang kosong, kecuali ini kosong memang dari sananya, dari sekolahnya belum diisi sama operator. Selain itu, apalagi kotak yang warna putih ini harus terisi semua, tidak boleh kosong, tidak boleh tidak. Nah, kalau sudah, baru klik daftar. Nah, kalau sudah, sini ada pemberitahuan, hore, pendaftaran berhasil. Silakan lapor kepada operator sekolah untuk dilakukan pengecekan. Berarti proses pendaftaran kita sebagai peserta sudah berhasil. Langkah selanjutnya adalah laporkan ke operator sekolah atau pihak yang ditugaskan oleh sekolah untuk mengurusi tentang KSN ini untuk bisa diajukan menjadi peserta yang mewakili sekolah teman-teman. Karena kalau cuma daftar seperti ini tapi belum melapor ke pihak sekolah, maka pendaftaran teman-teman tidak akan sampai ke panitia. Jadi harus melapor ke operator sekolah atau guru yang ditugaskan untuk mengurusi peserta KSN untuk bisa diajukan. Jadi
Demikian proses pendaftaran KSN sebagai siswa, dan saya doakan teman-teman yang mendaftar KSN tahun 2022 ini bisa lolos sampai ke tahap akhir, ke tingkat nasional mewakili sekolah masing-masing. Terima kasih sudah menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.